Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita oleh Allah dimasukkan ke bulan agung, bulan Ramadan. Hari ini kita masuki hari pertama bulan suci Ramadan. Semoga benar-benar kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Dan di bulan Ramadan ini kami ada catatan kecil tentang hal-hal yang perlu kita ketahui, yang akan kami hadirkan di episode-episode berikutnya demi menyempurnakan perjalanan kita di dalam menimba pahala di bulan suci Ramadan. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, orang sering lupa dan lalai tentang dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mungkin pembahasan yang khusus. Akan tapi yang sering dilupakan, dosa besar, zina, mengerikan, mabuk, mengerikan. Akan tapi ada. Di bulan Ramadan orang lupa dan lalai tentang dosa-dosa kecil. Dari pandangannya, yang bisa saja itu semua menghabiskan pahala. Dan yang tanpa disadari bahwa dengan dosa-dosa kecil itu akan menumpuk menjadi gede. Ada catatan hadis dari Nabi SAW, Ibnu Mu'ajjah meriwayatkan satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, kata Siti Aisyah, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratil a'mal, awas wahai Aisyah dengan pekerjaan kecil dari dosa-dosa. Fa ana laha minallahi taliban, sebab semua yang kau lakukan itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jangan meremehkan kita dosa kecil. Dosa kecil sekalipun, mulai dari pandangan yang kita umbar di pinggir jalan, itu bukan zina, bukan judi, bukan makan riba, akan tapi itu semuanya juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di Ramadan ayo kita mulai. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu juga bercerita bahwa wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la ta'maluna a'malan, katanya. Sungguh, kata Sayyidina Anas, engkau itu akan melakukan satu pekerjaan. Nanti, akhirnya, engkau akan melakukan satu pekerjaan, hiya adakku min a'yun fi a'yunikum minasya'ri. Pekerjaan itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, pekerjaan itu memang bagimu adalah lebih kecil daripada rambut. Artinya gambaran orang masa depan, masa yang akan datang, masa setelah sahabat Nabi SAW, dan masa zaman sekarang ini, digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nanti, suatu ketika nanti, engkau akan melakukan satu dosa yang menurutmu itu sangat kecil dan kecil. In kunna na'udduha la na'udduha ala ahdin Nabi minal mubiqati. Sementara kami menganggap pada zaman Nabi sebagai dosa yang akan menjerumuskan, seperti dosa gede. Nah ini, pada zaman sahabat Nabi SAW, dosa kecil betul-betul dijadikan mereka, dianggap oleh mereka sebagai dosa yang sangat besar, menjadikan mereka terus menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil. Ingat Sa'labah bin Abdurrahman yang hanya melihat, tersingkap aurat, menangis dan menangis takut untuk tidak bisa bersanding dengan Nabi SAW. Artinya ayo kita biasakan untuk menghindar dari dosa kecil. Dan jangan meremehkan dosa kecil. Semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian dari kita ngentengin, naudzubillah, dosa kecil. Ketahui yang kecil kalau berkumpul akan menjadi besar. Dan lebih dari itu, seperti yang disabdakan Nabi SAW, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Akan masuk ke dalam hati fitnah, yakni dosa. Dosa-dosa kecil itu, bukan dosa gede. Kecil, kal hasiri 'udan. Seperti hasir, seperti tikar. Dipintal satu demi satu. Akhirnya semakin banyak, menggelapkan hati, menjadi keras hati. Sehingga apa buahnya? Susah menerima kebenaran. Sombong. Dan itu adalah termasuk perantara antara dosa besar dengan kita adalah dosa kecil. Zina, tidak ada serta-merta orang berzina, ketemu langsung berzina. Dari pandangan yang diumbar Allah. Dari percakapan yang tidak dijaga, sehingga mulai ngomong menjurus kepada hubungan seksual, lalu terjerumus dalam perzinaan. Mari kita jaga semuanya. Mengambil haknya orang lain yang gede dari yang kecil. Dari ngentengkan urusan orang lain, sehingga kita menjadikan
Urusan yang sekedil mungkin kita utang 500 rupiah tidak kita hitung. 1.000 rupiah kita biarkan. Mengentengin. Ketahuilah nanti akan menjadi biasa-biasa sehingga kita mudah melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Sampai dikatakan juga dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub, awas dengan dosa-dosa kecil yang kau anggap kecil. Fa inna ma mathalu muhaqqaratid dzunubi mithlu qaumin nazalu batna wadin. Dosa-dosa kecil itu seperti digambarkan seperti kaum yang turun di satu lembah. Satu lembah. Wa ja'a hadza bi'udin, satu datang dengan satu ranting. Wa ja'a hadza bi'udin, satu lagi dengan satu ranting. Wa ja'a hadza bi'udin, yang ketiga datang dengan satu ranting. Bagaimana dengan ranting-ranting itu? Andaju habzatahum, sehingga dengan itu semua menjadikan mereka bisa masak roti. Wa inna muhaqqaratidz dzunubi lamubiqatun, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menjerumuskan pada akhirnya. Maka jangan sampai di antara kita merendahkan, meremehkan dosa kecil. Dan ternyata dosa kecil akan menjadi gede kalau kita sombong. Begitu sebaliknya, dosa gede kalau kita menyesal, takut kepada Allah akan menjadi kecil dan habis hilang, bukan sekedar kecil, ya kan? Tapi dosa kecil yang kita sombong lalu ngentengin, dan biasanya ini adalah ahli ilmu. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ahli ilmu. Orang yang sudah punya ibadah banyak, merasa dekat kepada Allah, dosa kecil. Nanti dihapus dengan air wudhu, dihapus. Ngentengin, kurang ajar namanya. Dan kurang ajar sendiri termasuk dosa menjadi besar. Dan mari kita di bulan Ramadan ini belajar menghindar dari dosa-dosa kecil. Kita perhatikan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita mengambil air wudhu, yang dikatakan air wudhu akan menghapus dosa-dosa kecil. Sadari bahwasanya tadi siang aku melihat mataku dengan melihat yang haram. Aku ngomong yang haram. Sehingga di saat membasuh air wudhu, di wajah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah menyadari, tidak akan dihapus. Kenapa? Orang sombong dengan dosa tidak akan diampuni dosa tersebut. Ngadulah kepada Allah. Mari di bulan Ramadan kita menghindar dari dosa kecil demi menghindar dari dosa-dosa gede. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.